Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Kamis buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Tidak terasa seminggu lagi kita akan menjalani pertandingan ke-9 dari grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Kita akan menghadapi China tanggal 5 Juni dan menghadapi Jepang di stadion di Suita ya, di Osaka tanggal 10 Juni. Sementara TC sudah memasuki hari keempat ini seharusnya ya. Jadi dari tanggal 26, 27, 28, 29 hari ini agendanya katanya sih latihan tapi tertutup dari media. Kalau kemarin seperti yang sudah gue infokan juga, para pemain itu ya acara bebas lah kalau kita lagi ada camping ya, seperti itu. Jadi ada yang main pedal, ada yang relax, mungkin setelah 2 hari mereka menjalani TC ya, sesekali mereka rehat sebentar lah, seperti itu ya. Nah, ada satu hal pertanyaan yang mengemuka terkait dengan status di sebuah sosmed dari timnas ya soal Garuda Calling. Tulisannya ada gambar telepon terus Garuda Calling 29 Mei. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi gimmick-gimmick apa lagi nih yang dilemparkan oleh timnas yang akhirnya membuat para fans ini jadi bertanya-tanya. Tapi sebelum gue jawab yang itu ya, gue akan ulas sedikit soal penampilan penjaga gawang Garuda yaitu Martin Paes yang semalam itu masih menjalani kewajibannya bermain di MLS. Jadi FC Dallas itu bermain imbang 3-3 dari Cincinnati. Ya, hampir saja kalah, 2 kali tertinggal. 0-2 lebih dulu, kemudian disamakan 2-2, tertinggal lagi 3-2, kemudian ada gol tandukan di menit-menit terakhir dari IBAK gitu ya. Jadi pertandingan ini cukup menarik. Jadi 6 gol tercipta di TKL Stadium. Tentu fokus kita adalah Martin Paes ya, meskipun dia nggak akan main tanggal 5 Juni nanti, tapi ya dia tetap saat ini statusnya adalah penjaga gawang utama tim nasional Indonesia. Jadi di pertandingan itu sebenarnya dia tampil bagus, ada 1 kali dia one hand save dari tandukan lawan, kemudian ada tepisan-tepisan, motong bolanya juga bagus, meskipun ada 1 penalti yang disebabkan oleh Martin Paes. Tapi menurut gua ya nggak tahu ya ini subjektif atau objektif, tapi rasa-rasanya itu sebenarnya dia nggak pelanggaran ya, atau tidak melanggar, melainkan lawannya itu yang diving gitu loh. Jadi tangannya Martin Paes itu waktu mencoba untuk merebut bola dari kaki lawan itu ditarik, tapi lawannya ya memanfaatkan situasi itu dengan menjatuhkan diri gitu ya. Tidak ada VAR setahu gua. Mungkin kalau ada VAR lebih jelas dan kemungkinan besar itu tidak penalti gitu. Tapi yang jelas dia masih tetap menjaga gawang Dallas FC, mainnya ya relatif bagus lah. 1 golnya itu deflected, memang susah untuk diantisipasi. Overall kita berharap dia aman-aman aja nanti sampai hari H. Hari H itu berarti dia kemungkinan lawan Jepang. Seperti yang gue bilang, seperti yang kita tahu juga dia akan absen lawan China. Nah, ada 1 pertandingan lagi yang masih akan dijalani oleh Martin Paes, yaitu ketika menyambut Philadelphia tanggal, kalau waktu Indonesia ini to be precise ya, biar gampang, itu hari Minggu pagi tanggal 1 Juni jam 8.30 pagi gitu. Jadi hari Minggu waktu Indonesia Barat jam 8.30 pagi dia masih main ya, selesai sekitar siang, paling cepat dia terbang mungkin sore ya, cepat-cepatnya sampai Indonesia sih kayak jam 2 malam, tanggal 2 malam ya, berarti hari Senin malam. Mungkin dia baru bergabung, berarti kalau perkiraan gua ya itu tanggal 3 Juni H-2 ya. Sekali lagi memang dia tidak akan tampil nanti lawan China gitu ya, tapi kan tetap dibutuhkan chemistry, kehadiran pemain kalau lengkap kan itu akan sangat menyenangkan ya. Dan tentunya juga Eleanor Renders yang kemarin sudah sebenarnya gue revisi ya di kolom komentar, gue pin itu, dia sedang menanti kelahiran anak yang keduanya. Jadi mudah-mudahan lancar semua, mudah-mudahan juga sehat ibu dan anaknya untuk Eleanor Renders dan segera bergabung dengan timnas, dan mudah-mudahan ada gol hadiah untuk kelahiran anak kedua itu untuk Eleanor Renders. Sementara Kevin Dix masih akan menjalani pertandingan final Piala Denmark ini nanti malam, bermain jam 11. Jadi sekarang tanggal 29, tanggal 30 dia terbang, kemungkinan dia langsung ke Jakarta karena
kalaupun dia bisa bergabung itu hanya hari terakhir di TC di Bali. Kayaknya ya nggak tahu ya, mungkin agak percuma, tapi nggak tahu, ini hanya perkiraan. Yang pasti tanggal 31 nanti atau akhir dari TC ini direncanakan akan ada event di Bali Training Bali United Training Center. Ini nggak jauh dari sini nih, dari hotel gue menginap hanya sekitar 1,5 kilometer, dan kabarnya lagi akan dihadiri oleh Pak Erick Thohir ya. Tapi kemungkinan gue udah nggak ada di sini, udah balik karena besok akan kembali ke Jakarta untuk siap-siap menyambut tanggal 5 Juni ya. Dan tentunya kita berharap semua dalam keadaan sehat. Sandy Walsh juga kelihatannya sih almost zero chance ya untuk bisa gabung, karena seperti yang kita semua tahu, pelatih Yokohama mengatakan 3-4 hari lalu itu cederanya memakan waktu 6 pekan ya. Kalau mungkin cepet-cepetnya 2-3 pekan juga kan masih nggak dapet ya untuk in time menghadapi China ya. Oke, last but not least, soal logo yang ada di situs atau sosmed timnas, Garuda Calling, terus ada gambar teleponnya. Kadang-kadang begini ya teman-teman ya, ini pendapat opini gua gitu. Mereka sendiri juga yang senang melemparkan isu tanggung. Nah seperti itu ya, berharap dapat engagement, dan banyak banget yang DM gua, WhatsApp gua, itu apa sih bung, males juga jawabnya gitu, karena males nggak tahu gitu ya. Karena akhirnya kan orang berpikir, coba ya, kalau gue coba mensimulasikan kepala kita semua, pasti jangan-jangan Elkan Bagot dipanggil, jangan-jangan ada pemain baru dan bla 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 gitu. Males gue sebenarnya, maksudnya ya kalau memang mau kasih tahu, kalau enggak. Nah yang pasti gue dapat info, ini kabarnya, gue dapat info ini tidak terkait pemain. Sekali lagi, ini tidak terkait pemain, melainkan ada hubungannya dengan performance nanti di GBK ya. Jadi ada 2 penyanyi, gue nggak bisa sebutin detail lah ya, menjaga pesan dari narasumber bahwa dua penyanyi ini, satu super lawas ya, rambutnya agak-agak keriting atau keribo. Satu lagi penyanyi yang agak-agak masa kini lah, nggak masa kini banget tapi ya era-era sekarang begitu ya, terkait dengan performa di GBK nanti lawan lawan China begitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan pemain dari informasi yang gue terima gitu loh. Apalagi direktur teknik yang nggak tahu kapan ditunjuk segala macam, itu nggak ada gitu. Tapi sekali lagi ya, kita tunggu aja ya, gimmick-gimmick yang sebenarnya nggak terlalu penting kalau buat gue ya. Artinya udah nggak ada hubungannya dengan pemain, dan juga ngasih tahu setengah-setengah begitu ya. Kayak kemarin Jordi Amat ya dari awal aja kasih tahu, misalnya dia mengidap akut tenggorokan dan harus absen 2 hari, mudah-mudahan cepat sembuh, doakan, titik, that's it gitu loh. Karena nggak kurang terbuka ya, akhirnya kita semua cari-cari sendiri, berasumsi mana orang-orang semua berpikir jangan-jangan A, jangan-jangan B, jangan-jangan C, dan seterusnya. Tapi oke, apapun itu kita hargai, dan kita semua bersiap untuk menyambut partai menghadapi China dan Jepang. Sekali lagi gue berpesan buat kita semua, jaga kesehatan, jaga juga semangat ya, supaya nanti kita bisa sama-sama datang ke Gelora Bung Karno yang punya tiket, untuk memastikan ya, mudah-mudahan kita dapat kemenangan dari China, sambil berharap Bahrain terpleset dari Saudi supaya kita langsung bisa mengunci round 4 lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Alright teman-teman semua, satu malam ini gue masih di Bali. Kita akan lihat atau kita tunggu apa ada yang menarik dari TC kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua, selamat beraktivitas dan adios.